Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kak Marlon gimana kabarnya? Sehat dong. Puji Tuhan sehat. Cik Sila gimana kabarnya? Sehat juga. Puji Tuhan sehat juga. Kak Eca yakin adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita mau sekolah minggu. Dan untuk mengawalinya, kita mau pujikan Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus, buktikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Allah Maha Kudus, buktikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di pagi menjelang siang hari ini. Engkau telah memperbolehkan kami untuk bisa bersekolah minggu walaupun secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus siapkan hati kita, pikiran kita, mulut kita, telinga kita untuk siap memuji dan mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus lindungi kami, juga ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih siap memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Kak Eca siap? Siap. Kak Sila siap? Siap. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Adik-adik pasti tahu lagunya kan? Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus sayang semua, semua,
kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita mulai dari awal ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita nyanyikan lagu bertambah-tambah ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah, Dalamnya, tambah-tambah, lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan kepada Papa dan Mama untuk nanti ketika Papa dan Mama beribadah bisa diberikan. Nah, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala berkat yang masih Engkau limpahkan kepada keluarga kami. Ya Bapak, jika sebentar kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau yang kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami bisa menjadi berkat untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau cinta Yesus sepanjang umur hidup kita mau cinta Yesus selamanya. Mari kita pujikan, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau nyanyiin lagi sekali dari awal. Kita mau benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ku mau cinta Yesus
Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau dengerin satu firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami minta kehadiran-Mu dalam ibadah hari ini. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kami lebih dekat dengan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus menyertai kami, lindungi kami dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, pegang hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau dengerin satu kebenaran firman Tuhan. Nah, pada zaman dahulu nih, ada tinggal sepasang suami dan istri. Nah, namanya siapa? Bapak Elimelek. Siapa? Bapak Elimelek. Sama istrinya namanya Ibu Naomi. Ada yang namanya sama nggak? Yang namanya sama, bersyukur. Nah, pada waktu itu Bethlehem itu mereka punya ladang yang besar, gitu ya, untuk nanam ini. Untuk nanam gandum, pemasokan buat makan gitu ya. Dan itu Elimelek tidak mau menjual kecuali keluarganya sendiri. Tuhan itu baik. Itu tuh tidak boleh dijual ke orang lain. Biar apa? Itu loh, kalian diberkati. Biar kalian punya makanan. Nah, dari situ ya, rupanya pada suatu ketika tidak timbul hujan, jadi di situ tuh kering. Akhirnya untuk pingin makan, pingin mempertahankan kehidupan untuk kebutuhan, Elimelek dan Ibu Naomi tadi pergi nih, pindah ke namanya Moab. Waduh, Elimelek dan Ibu Naomi ternyata lupa ada 2 orang anaknya. Anaknya namanya Kilion dan Mahlon. Nah, di situ mereka berempat nih pergi nih pindah ke Moab. Wah, Moab itu banyak makanan nih. Yang suka makan nih tambah gendut lagi. Yang kurus memperbaiki gizi. Tapi di situ orang-orang Moab ini tidak kenal tuh, nggak berbaur gitu ya, nggak mau temenan. Soalnya nih ternyata di Moab ada satu penyembahan kepada dewa Kil itu, dewa Kamos. Ada yang tahu Kamos? Bukan Kamos Alkitab, bukan Kamus bahasa Inggris, tapi Kamos, bukan kamus loh ya. Itu dewa yang diagungkan, bahkan di masa Salomo itu disembah, gitu ya. Nah, tapi Elimelek dan istrinya dan anak-anaknya mereka tidak menyembah itu. Mereka menyembah kepada Allah Israel. Karena mereka percaya Tuhan Allah Israel yang memberi kehidupan. Nah, dari situ adik-adik, ternyata suatu ketika ya suaminya meninggal. Betapa sedihnya Ibu Naomi ya. Suamiku meninggal gitu ya. Suaminya meninggal, terus anaknya bertumbuh besar, akhirnya menikah. Tapi di Moab tidak ada namanya orang Israel, wanita Israel tidak ada. Akhirnya mereka ngambil wanita dari Moab asli, namanya dan ayo, tahu nggak? Ruth dan Orpa. Jadi 2
anaknya tadi menikah dengan 2 orang Moab nih. Nah, dari situ ya, rupanya nih luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ternyata anak-anaknya itu membawa perubahan sama anak istrinya itu ya. Mereka yang aslinya orang Moab percaya sama Tuhan Allah Israel. Berapa lama meninggal juga anaknya. Orpa sebagai istrinya dan juga Ruth sebagai istrinya pasti sedih. Tapi yang lebih sedih Naomi karena ayahnya atau suaminya dan anak-anaknya meninggal. Berarti dia sebatang kara sendirian, tidak punya siapa-siapa. Dan di situ Naomi mendengar, wah, di Bethlehem rupanya Tuhan memberi kemurahan lagi. Dia mendengar itu, dia ingin ke sana karena tidak punya siapa-siapa. Akhirnya pertama ngomong sama si Ruth dan Orpa itu, Ruth, Orpa, aku nih sebatang kara, aku nih tidak punya siapa-siapa. Kalian pergi wae, kembali ke ibu bapakmu masing-masing. Biar aku nih ke Bethlehem, ke tempat asalku, dan aku sendiri nih bisa sama-sama keluargaku. Kalau kamu nih pergi ninggalin aku aja ndak apa-apa. Bahkan si Naomi tuh nyuruh nih pergi aja, kasihan ya di situ. Tapi rupanya si Orpa dan Ruth tidak ibu mertua, tidak ibu, aku ini mengasihimu, aku ingin ikut denganmu gitu ya. Mereka ngomong aku ingin ikut denganmu. 2 kali waktu sudah jalan-jalan bentar, jam keberapa gitu misalnya ya, si Naomi ngomong lagi, sini Orpa, Ruth, sudah tinggalin aku aja, biar kalian dapat suami yang seperti anak-anakku, suami-suamimu yang nanti di Moab. Sudah, gak apa-apa, kasihan kalian gitu ya. Kalau kita ngomong kasihan kamu masih muda sudah ditinggal. Terus mereka gak mau nih. Nah akhirnya dicium, cupika-cupikin, nah gitu ya. Ruth ngomong nih ketiga, Ruth, Naomi, aku nih gak punya apa-apa, biarin aku sendirian. Kamu bisa hidup lebih baik, aku gak punya apa-apa, biar aku sendirian aja nih. Dan si Naomi akhirnya apa? Tinggalin aku gitu kan. Ngomong gitu Naomi. Dan Orpa akhirnya ya wis lah, mungkin ya wis lah, tak manut, aku tak balik sama papa mamaku gitu. Tapi ternyata si Ruth, jangan katakan itu lagi. Aku mengenal Allah Israel dan aku sudah berbalik dari Allahku yang lama. Dan tempat di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Tempat di mana pun engkau ada, aku akan ada. Si Ruth kuat sama ibu mertuanya itu. Nah, dari situ
terharu nih. Ruth luar biasa perjalanan hidupmu, gitu ya. Dan akhirnya mereka pergi ke Bethlehem nih, kayak gambar ini berdua tok jadi nih, dadah, selamat tinggal gitu ya. Nah dari situ mereka jalan ke Bethlehem. Di perjalanan dari bubu, denger gak? Siapa itu wanita yang tua dan satu orang gadis, wanita yang cantik. Jangan gibah, bahasanya sekarang kan. Itu loh yang tua itu Naomi. Berubah sekali wajahnya, sudah tua keriputan lagi lah. Iyalah, kalau saya tua keriput ya toh. Nah dari situ akhirnya ya wes lah, ayo yuk kita sambut dengan baik ya, dianterin gitu ya. Dan dari situ kita mau lihat nih, rupanya kehidupan iman yang besar. Si Ruth nih mengasihi Allah Israel. Kita mau belajar dari kisah Ruth dan Naomi ini. Kita mau belajar bahwa kita perlu mengasihi Allah kita, Allah yang benar tentunya. Jangan mau tergantikan oleh apapun. Yang kedua, kita juga belajar mengasihi saudara kita, keluarga yang Tuhan beri. Tidak sia-siakan, tapi kita perlu mengasihi mereka karena apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, itu yang perlu kita jaga. Nah dari hal ini kita mau lebih lagi adik-adik. Kakak mau undang adik-adik untuk lebih lagi hidup dalam satu kebenaran firman Tuhan. Sekarang gak ada namanya hidup sia-sia, tapi kita mau belajar hidup mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus yang sudah menanggung dosa adik-adik dan kakak di sini. Dan itu luar biasa, nggak bisa tergantikan oleh apapun. Uang yang adik-adik dikasih sama papa mamanya sampai juta-juta, puluhan ribu, bahkan ratusan perak itu ya, tidak bisa tergantikan oleh kasih yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nah kakak mau undang nih adik-adik, kita mau ngerenungin satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32. Adik-adik lihat ya. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan uhuy. Uhuy. Kita baca, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Dikatakan di situ, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Ayo adik-adik, kakak undang kita semua untuk kita menghafal nih. Kalau namanya firman Tuhan, kita harus serap gitu ya, kayak pupuk ditanam, tanaman ditanam di dalam tanah. Itu kalau mau bertumbuh harus disiram, diberi pupuk yang baik. Nah adik-adik kita mau baca sekali lagi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Nah puji Tuhan, dalam firman ini biarlah kita semakin bertumbuh mengenal Kristus dan juga mengerti, mengasihi sekeliling kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, firman hari ini telah selesai disampaikan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk bertumbuh, memberi kemampuan kami untuk bisa hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan dan hari-hari selanjutnya Kau proteksi kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biar ya Tuhan, Engkau yang beri kekuatan senantiasa
Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Gimana adik-adik terberkati kan dengan firman-Nya hari ini? Oke, sampai jumpa minggu depan jam 10:30 siang. Di mana Kasila? Di YouTube channel GIA Tercipta Oke, Semarang. sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku.